hafal Al-Quran, hafal hadis. Lalu pada suatu ketika terjadilah sebuah pencurian, perampokan yang pencuri di daerah itu, di negeri yang ditempati si anak ini. Nah, pencuri ini masuk ke dalam rumahnya Syekh ini, masuk ke rumahnya si anak yang tadi pergi dari ibunya. Kemudian orang ini meninggalkan, yang pencurinya meninggalkan barangnya di rumah itu. Lalu datanglah aparat, misalnya petugas keamanan, memeriksa. Nah, ditemukanlah barangnya di situ dan orang semua menuduhnya sebagai pencuri, padahal dia bukan sebagai pencuri. Lalu diaraklah ini orang, diarak keliling kota dan dihadapkan kepada raja. Lalu diberikan hukumannya itu la haula wala quwata illa billah, dipotong kakinya dan dipotong tangannya. Pokoknya diarah ke negeri itu, astagfirullahaladzim. Dan ini sebagai orang tua ya, pelajaran buat kita, hati-hati kalau berdoa kepada anaknya. Sekalipun kesal bagaimana, hati-hati. Seperti itu. Jadi dia sampai di rumahnya, dia paham betul ini, paham betul bahwa ya Allah, ini pasti ibuku, ini kesalahanku. Anak ini paham betul pasti karena seperti itu, karena ada amanahnya yang dia tinggalkan dari ibunya. Nah, ketika sampai di rumahnya sudah dibopong seperti itu, kemudian akhirnya punya usut, akhirnya ternyata dia juga tidak salah, tapi sudah mau diapa? Sudah tidak memiliki tangan dan kaki. Kemudian si anak ini kembali ke rumah ibunya, lalu berkata, karena ini kebetulan juga ibunya buta, la haula wala quwata illa billah, ya, ini keluarga, ibunya buta dan anaknya ini memberi salam, assalamualaikum ke rumah ibunya, kan bilang begitu, bilang iya, kenapa? Ini si ibu, dia tidak mau buka pintu, yang bukan mahramnya, dia tidak mau menerima siapapun, seperti itu. Kemudian ibu ini menyuruh bilang, siapa? Dia bilang begitu. Anak ini hanya bilang, Bu, mohon sedekahnya. Sama si ibunya ini yang di dalam rumah. Dia bilang, ini anak, oh iya silakan, ini ambil sendiri di dalam, saya simpan di ruang tamu. Si ibu mau masuk ke kamar, tapi dia bilang, ini anak, saya tidak bisa ambil, Bu, saya tidak bisa jalan. Oh iya, ini saya simpan di jendela, silakan diulurkan tangannya, ambil. Si anak ini bilang, saya tidak punya tangan, Bu. Lalu ibu ini keluar dan dia tahu bahwa ini anaknya. Dia menangis, ibu dan anak ini menangis terisak-isak. Ibu ini juga menyadari betapa doanya ini betul-betul dikabulkan oleh Allah. Lalu ibu ini berdoa, ya Allah, jika hamba-Mu ini tidak kuat menghadapi ujian ini, matikanlah kami sekarang juga. Kemudian mereka dimatikan ketika itu juga. Nah, ini kisah yang seperti ini. Kisah kedua adalah seorang sahabat di zamannya Rasulullah. Saya catat, Pak. Ya, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Mayanti, anak kelas 10 IPA 2. Ya, silakan. Tadi kan Ustaz menjelaskan bahwa jika kita durhaka kepada orang tua, kita akan berdosa. Terus bagaimana jika orang tua kita sedang sakit, tapi suami kita melarang, apa yang harus kita lakukan? Ulangi. Ulangi. Silakan ulangi. Bisa maju ke sini pakai mic. Ya. Maju ke sini, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Mayanti, perwakilan dari kelas 10 IPA 2. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustaz. Tadi kan Ustaz menjelaskan bahwa jika kita berdurhaka kepada orang tua, kita akan berdosa. Terus bagaimana jika orang tua kita sedang sakit, tapi suami kita melarang? Apa yang harus kita lakukan? Suami melarang untuk menjenguknya. Menjenguknya. Oh iya. Terima kasih. Oke.